Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktikum Botani Kriptogama. Nama saya Azhara Putri Ramadana. Saya Armita Ningsih. Saya Anisya Tanjung. Saya Fadila Anissa Nur. Saya Nabila Syahran Kumatasari. Klasifikasi kelompok jamur ada 4, Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, serta Deuteromycota. Jamur hanya tumbuh pada waktu dan kondisi tertentu yang mendukung, dan lama hidupnya pun terbatas. Jamur bisa dibudidayakan dalam medium buatan, seperti jamur tiram, jamur merang, serta jamur kuping. Beberapa bagian penting yang perlu diketahui dalam mengenal jamur adalah struktur tubuh, klasifikasi kelompok, cara makan, dan peranan jamur. Struktur tubuh jamur tergantung pada jenisnya. Ada jamur satu sel, misalnya kamir. Ada pula jamur yang multiseluler, membentuk tubuh buah besar yang ukurannya mencapai 1 meter, seperti jamur kayu. Tubuh jamur tersusun dari komponen dasar yang disebut dengan hifa. Hifa adalah struktur menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Dinding ini menyelubungi membran plasma dan sitoplasma hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut dengan miselium. Miselium menyusun jalinan-jalinan semu menjadi tubuh buah. Kebanyakan hifa dibatasi oleh dinding melintang atau septa. Septa mempunyai pori besar yang cukup untuk dilewati oleh ribosom, mitokondria, dan kadangkala inti sel yang mengalir dari sel ke sel yang lain. Tapi ada pula hifa yang tidak bersepta atau disebut dengan hifa senositik. Hifa pada jamur yang bersifat parasit biasanya mengalami modifikasi menjadi haustoria. Cara hidup jamur. Semua jenis jamur bersifat heterotrof. Namun berbeda dengan organisme sejenis lainnya, jamur tidak memangsa dan mencerna makanan. Untuk memperoleh makanan, jamur menyerap zat organik melalui hifa dan miselium, kemudian menyimpannya ke dalam bentuk glikogen. Oleh karena jamur merupakan konsumen, maka jamur bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Semua zat itu diperoleh dari lingkungannya. Sebagai makhluk heterotrof, jamur dapat bersifat parasit obligat, parasit fakultatif, atau saprofit. Parasit obligat merupakan sifat jamur yang hanya dapat hidup pada inangnya, sedangkan di luar inangnya tidak dapat hidup. Misalnya pneumonia carini, yaitu kamir yang menginfeksi paru-paru penderita AIDS. Parasit fakultatif adalah jamur yang bersifat parasit jika mendapatkan inangnya yang sesuai, tapi akan bersifat saprofit jika tidak mendapat inang yang cocok. Saprofit merupakan jamur pelapuk dan pengubah susunan zat organik yang mati. Jamur saprofit menyerap makanannya dari organisme yang telah mati seperti kayu tumbang dan buah jatuh. Sebagian besar jamur saprofit mengeluarkan enzim hidrolase pada substrat makanan untuk mendekomposisi molekul kompleks menjadi sederhana sehingga mudah diserap oleh hifa. Selain itu, hifa juga dapat langsung menyerap bahan-bahan organik dalam bentuk sederhana yang dikeluarkan oleh inangnya. Nama saya Jumadi. Usaha ini lebih kurang udah berapa? 12 tahun. Lama. 12 tahun udah sampai 2 orang tamat kuliah semua anak saya. Satu udah dua udah kerja. Satu jadi guru. Bahan untuk media jamur tiram
berupa serbuk gergajian kayu 1, ditambah dedak 1, ditambah untuk menetralisir asamnya, keasaman serbuk tadi, pupuk dolomit. Jadi 3 macam aja. Dengan perbandingan tertentu ya, ada perbandingannya. Sama ini Kak tadi, serbuk kayunya itu Bapak ada yang ngantar apa? Ada yang ngantar apa? Kita pesan, nanti diantar sama dia. Terus Pak, bagaimana memilih jamur tiram yang baik atau tidak baik? Kurang soalnya dia gimana ya, kurang baiknya itu nggak ada napanya baik semua, Semua baik. Nah, ya, semua baik kalau dia ada Kualitasnya tumbuh baik. ya. Jadi berkembang dengan baik semuanya. Nah ya, kecuali kalau misalnya dia kurang, misalnya ini kan dia kan dari 3 jenis tadi kan dicampur, diolah dicampur, harus merata. Kalau nggak merata aja dia nggak bagus. Tahap pembuatannya dari media pertumbuhannya. Dari pertama pembuatannya semua ini dicampur jadi satu. Iya. Satu ya dari serbuk, gergaji tadi, dolomit sama dedak tadi, dedak bekatul tadi, dia campur jadi satu, dibasahi, diendapkan, istilahnya difermentasikan 1 malam, difermentasikan. Aturan tadi kan sudah pelubung ini kan, kita tutup pakai terpal, nah di tempat itu kan jaga 1 malam, baru besok paginya baru dibungkus, masukkan ke ini, ke plastik backroom ini, backroom namanya ya, plastik ini. Udah, baru setelah itu dikukus. Nah, kukusannya ini dia, kukusannya. Kukusannya seperti ini. Selama 8 jam. Ini serbuknya ya. Dia medianya media tumbuh jamurnya ini dari apa? Dari jagung. Oh, Jagung bisa, gandum bisa, gitu ya. Itu dianya. Ini jagung, ini jagung. Ini dia lah ini dia. Jagungnya ini. Nah, ini jagungnya kan jagungnya. Dia. Terus fungsi pada fermentasi itu apa gitu? Mana? Fungsinya apa itu ya? Dia istilahnya untuk apa? Pengelapukan supaya cepat pengelapukan ininya serbuknya tadi. Di situ fermentasinya itu tadi. Fermentasikan dulu. Ini kan media tanamnya tadi gergaji, serbuk kayu, sekem, dedek, pupuk, apa dolomit ya Pak? Dolomit. Dolomit. Kalau selain dari media ini nggak bisa tumbuh kan? Ada di apa itu bisa tumbuh di ini di ampas tebu. Kan ampas tebu kan kita di apa lagi, kita bikin halus lagi jadi ya kan macam kan tebu. Kelola lagi. Bisa. Daur ulang lagi. Daur ulang. Masa inkubasi jamurnya tadi setelah tanam berapa hari baru jatuhnya tunasnya? Satu bulan 1 minggu. 1 bulan 1 minggu. Itu Sudah tumbuh dia, tumbuh ya. Gitu. Prosesnya ini kan ini juga. Kalau udah. Nah, ini dah sebetulnya udah bisa dibuka, cuman kan mesti repot. Jadi kalau udah 1 bulan seminggu dilepasin. Lepasnya macam ini lah, nanti terakhirnya macam ini dah. Seperti ini ya Pak, contohnya ini. Ini kan udah berapa ini? Siram. Hari panennya gitu. Setiap hari bisa Kalau panennya. kalau gitu. udah mulai panen ya kan macam ini kan, kemarin sore dari panen, tadi pagi dari panen, besok ini dari panen, nanti sore ini dari panen. Dia kalau misalnya nggak dipanen pagi sore dia kuning. Kuning Melayu gitu. Ya ini kan. Kuning macam gini dia. Nah, ini seharusnya tadi pagi dari panen kan gitu. Cuman ini kan masih kecil. Dia Belum ada perkembangannya lebih. Ya. Dia
Udah siap panen nggak ada ya Pak? Udah Nggak ada, dipanen ya? nggak, belum ada. Oh. Belum ada. Ini kan panen. Ada. Terus apa lagi Bil? Masa panennya, nah, masa panennya mungkin nggak tahu kan. Iya iya. Dalam satu baglok ini mulai dia panen, mulai dia pertama tumbuh, macam tumbuh ya kan. Awalnya tumbuh lah. Yang pertama tumbuh. Ini udah bisa dipanen. Awal dia tumbuh, ini udah selesai panennya kan. Iya. Nah, dari dia udah tumbuh gini kan, kita udah putih lah, ini hari panen. Dia 2,5 bulan lah usia dia, bisa sampai macam gini. Setengah baru masa panennya gitu. Dia produksi. Udah berganti gitu. Enggak, dia produksi terus itu. Oh, produksi terus. Sampai macam gini nih, sampai 3 bulanan dia bisa buah, Bisa tapi produksi kecil, tambah kecil dia. Oh, dia semakin lama semakin kecil. Semakin kecil. Interval dia tumbuh itu udah lama. Biasanya dia 4-5 hari dah tumbuh lagi. Ini sampai seminggu lebih baru tumbuh gitu dia. Oh, ya, seperti itu. Apanya tuh lebih lama kecil-kecil dia. Kalau yang udah kayak gini, ini udah nggak bisa lagi. Enggak. Ini sekarang yang macam gini, yang itu yang belasnya tuh 2-3 itu udah mau dibuang, itu udah nggak bisa produksi lagi tuh. Ini alat penyemprotnya ini, itu selang-selang ini. Alat penyemprot. Dia per 3 jam Harus disemprot. menyemprot sendiri. Air. Otomatis. Ini hasil orang tuh nih, ini paket UMSU 2015. Kemarin itu apanya? PKN-nya. Nah, ini udah mau buang nih. Macam gini lah dia nanti terus terakhirnya. Ini udah mau dibuang kan. Kecil-kecil gini aja dia. Udah masa apanya udah habis. Ya 1 hari 3 kali aja. Habis panen pagi jam-jam 7 lah semprot. Nanti siang kalau panas jam-jam 12 nanti semprot. Nanti sore jam-jam 5. Memang harus tetap menjaga lembabnya. Kelembabannya dia. Dia nggak perlu basahnya, lembabnya. Ini jamur yang udah siap panen. Dia kalau ditaruh di kulkas tahan dia. Oh, tahan. Seminggu dia. Oh, lebih tahan. Tapi ini kan nanti sore atau nanti malam kan diambil. Segini berapa Pak? Kalau sekilo 20.000, dia jualnya 40. Kilo.